Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Mutiara Ramadan? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Nah pemirsa, hari ini kembali lagi bersama saya Helda Amelia di Mutiara Ramadan. Dan kali ini juga Helda sudah ditemani oleh Ustazah Bunga Yayan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah baik. Panggilnya anak aja ya kan. Masih dipanggil anak ya. Ustazah ini maunya dipanggil Ustazah atau Bunga aja? Ahlan, silahkan. Ustazah Bunga aja lah ya. Hari ini juga kita bersama Ustazah akan membahas mengenai fikih puasa yang sudah dibahas juga. Ya, kita akan melanjutkan fikih puasa yang kedua. Ya. Kita juga tahu kalau fikih puasa ini kan banyak ya Ustazah ya, ada banyak sekali Ustazah. Selanjutnya juga kita akan membahas mengenai syarat sah puasa, sunah-sunah puasa, pembatal puasa, dan masih banyak lagi. Tapi terlebih dahulu kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Bunga Yayan. Dipersilahkan Ustazah. Ya, makasih Helda. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita udah masuk ke fikih puasa yang kedua. Ya. Jadi Masya Allah bahwa pada saat kita belajar di awal kemarin kita belajar masy'uriyah dari puasa Ramadan. Bagaimana dalam Al-Quran disebutkan Bismillah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang beriman diwajibkan puasa dan dulunya ada puasa-puasa terdahulu sebelum ada puasa Ramadan. Jadi ternyata puasa Ramadan kita para pemirsa bukan puasa pertama. Ya, ada puasa umat-umat terdahulu. Yang kemarin Bunga sampaikan ada puasa Nabi Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Kalau kita puasa sehari, besok enggak lagi, besok enggak lagi. Macam-macam ya Ustaz ya. Yang kedua puasa Maryam. Nah, puasa Maryam itu para pemirsa ada dalam Al-Quran. Inni nazartu lirrahmani sauma. Jadi Maryam ini adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam. Dan beliau berasal dari keluarga Imron. Makanya dalam Al-Quran ada surah Al-Imron gitu kan. Nah, Imron bersama istrinya. Jadi tadi Bunga ngisi di lapas perempuan pagi tadi. Bunga tanya siapa nama istri dari Imron. Imron bukan nabi tapi dia orang soleh. Tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran gitu. Di surah Ali Imron. Pas Bunga tanya siapa nama istri Imron. Mereka jawab Nyonya Imron. Jadi Bunga bilang, ya gimana. Yang benar tuh Hana ya para pemirsa. Nama istri dari Imron adalah Ibunda Hana. Dan Hana ini perempuan yang Bunga sering bilang futuristik. Dia punya doa yang luar biasa. Ya, beliau mengatakan begini. Wa inni samaituha Maryam wa inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku kasih nama anakku ini Maryam dan aku perlindungkan Maryam ini dari godaan syaitan terkutuk dan anak keturunannya. Jadi kalau Bunga bilang ini kenapa doa futuristik? Ternyata karena Hana seorang perempuan soliha dan dia mendoakan tuh bukan Maryamnya aja, tapi keturunannya. Masya Allah. Dari anak, cucu, cicitnya cici dan mansabaro. Mansabaro itu orang yang nggak mungkin dia nggak ketemu lagi loh, karena udah meninggal. Jadi bisa jadi keturunan dia yang nggak ketemu. Nah ini luar biasa para pemirsa. Nah Maryam pada saat hamil melahirkan tanpa suami itu mukjizat. Dan pada saat itulah dia mengatakan ini nazartu lirrahmani sauma, bahwa dia melakukan puasa tidak bicara. Jadi kenapa? Karena setiap orang ingin memaki dia, sering memfitnah karena beliau melahirkan tanpa suami. Sehingga Allahu Akbar gitu. Dia melakukan puasa yang sebenarnya puasa terberat kita perempuan. Puasa nggak ngomong. Tahan nggak ngomong dari subuh nyampe buka? Enggak. Pasti Dan enggak. itu puasa Maryam para pemirsa. Makanya disebut kama kutiba alal ladzina min qablikum.
Udah ada loh puasa-puasa terdahulu sebelum puasa Ramadan. Yang ketiga puasa orang-orang Nasrani, yang keempat puasa Yahudi. Nah, kalau Nasrani namanya Eukaristi, kalau yang keempat Yahudi adalah puasa disebut Telbaf. 6 hari nggak makan, nggak minum, dan nggak gosok gigi. Nggak gosok gigi 6 hari gimana ya? Bau jigong. Jadi gitu ya pemirsa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kita tahu bahwa kewajiban puasa Ramadan itu di tahun kedua Hijriah. Ada 4 yang diwajibkan. Yang pertama tahwilul kiblah. Kiblat kita yang dulu pertama menghadap ke Masjid Al-Aqsa Palestina, tahun kedua Hijriah Allah wajibkan pindah menghadap Ka'bah. Itu kalau kita lihat di Masjid Qiblatain ya para pemirsa, itu 180 derajat loh. Lumayan mindahnya. Jadi pas rakaat 1 Nabi menghadap ke Masjid Al-Aqsa, kemudian pada saat perintah itu turun di Masjid Qiblatain Nabi muter set gitu. 180 derajat. Dan di situ tahun kedua Hijrah. Yang kedua diwajibkan bayar zakat, yang ketiga diwajibkan puasa Ramadan. Ya. Yang keempat bagaimana pada saat itu juga diwajibkan ikut perang. Jadi kewajiban 4 itu di tahun kedua Hijriah. Kebayang nggak? Puasa Ramadan pertama adalah perang pertama para sahabat, yaitu perang Badar. Bunga mikir kalau kita puasa Ramadan dalam kondisi perang panas juga, ya, nggak kuat. masuk ke rumah hidup AC terus kita tidur ya para pemirsa. Tapi ini enggak, para sahabat puasa Ramadan mereka yang belum pernah ngerasain gimana puasa 1 bulan penuh harus perang, dan perang itu perang Badar. Makanya Al-Quran memuji mereka, bahkan disebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho dengan mereka. Allah kalau udah ridho kita pasti masuk surga ya. Ya dah ya. Nah ini luar biasa para pemirsa. Sehingga kita harus punya jidiyah, kesungguhan di bulan suci Ramadan ini, nggak boleh males-malesan. Bagaimana memperbanyak amal-amal kauli ya, amal-amal lisan gitu. Dengan tilawah Al-Quran, zikir yang banyak. Tadi Bunga nanya ke ibu-ibu warga binaan, siapa yang hari ini udah khatam Al-Quran, udah hari ke-12 gitu ya. Ternyata ada 1 orang. Terus Bunga bilang, ayo targetnya 1 bulan Ramadan berapa kali khatam Quran. Kalau seandainya nggak khatam, Allah kasih bulan apa lagi supaya kamu khatam. Ini kayak ketampar-tampar loh sebenarnya. Jadi luar biasa. Nah jadi di sini ya kita tahu. Nah kalau masuk ke fikihnya, ternyata setelah kita belajar masy'uriyah puasa, kita akan tahu apa aja rukun puasa. Ya, rukun puasa itu para pemirsa ada 2. Yang pertama itu niat, yang kemarin kita bahas sebenarnya. Jazimah, mubayyatah, mujaddadah. Yang kedua adalah imsak. Ya, oke. Rukunnya cuma 2 doang, tapi kita harus tahu. Rukun ini kalau nggak dikerjain akan membatalkan puasa kita. Yang pertama niat. Niat itu yang pertama adalah jazimah, yakin kalau hari itu puasa Ramadan. Jadi nggak boleh ragu. Alhamdulillah kita kemarin puasanya barengan. Kalau ragu, kalau ya misalnya ada juga. Beda puasa mulai, waduh, ya, pasti besok terserah deh. Kalau puasa, kalau enggak. Nah itu nggak gitu. Boleh. Niat yang gitu, namanya jazimah ya, yakin. Yang kedua disebutkan itu adalah mubayyatah, ta'yin. Kita menyebutkan puasa kita puasa apa. Jadi puasa Ramadan, ya udah puasa Ramadan gitu. Jadi nawaitu shauma ghadin an adai fahdisadin Ramadana hazi sanati lillahi ta'ala. Kita udah baca niat gitu, ada kata Ramadan gitu ya. Ramadan. Masuk. Yang ketiga ada yang disebut mujaddadah. Niat itu enggak boleh 1 bulan misalnya. Saya berniat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Enggak boleh. Dia harus mujaddadah tiap malam. Kapan mulainya? Dari maghrib sampai subuh. Nggak boleh baca niatnya tuh setelah subuh. Jadi nanti kalau setelah subuh berarti kita puasanya puasa sunnah. Puasa sunnah. Karena puasa sunnah itu boleh niatnya di bawah zawal atau di bawah jam 12 siang. Sedangkan kalau puasa wajibnya dari maghrib dibaca atau sampai pada saat azan subuh. Oke, Ustazah. Nanti kita lanjutin lagi nih ngobrolnya, masih seru sekali. Tapi kita harus kepotong dulu, kita harus iklan terlebih dahulu. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Ramadan.